Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami tentang macam-macam gaya dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kami beranggotakan saya, Vivi Nur Aini Wahidatul Mufidah, yang kedua Ayang Dwi Priyanti, yang ketiga Ovilia Sari, dan yang terakhir Dina Zulaikah Ramadhani. Selamat menyimak materi dari kami, teman-teman. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian gaya dan juga pesawat sederhana. Gaya adalah gerakan yang menyebabkan perubahan arah maupun bentuk. Secara umum, gaya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu gaya gravitasi, kemudian yang kedua gaya gesek, kemudian yang ketiga gaya magnet. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, gaya gravitasi dulu. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda-benda di bumi tidak melayang. Jadi, gaya gravitasi membuat benda-benda di bumi mempunyai beban. Begitupun gaya gravitasi berasal dari pusat bumi. Jika suatu benda berada di posisi yang jauh dari pusat bumi, maka benda tersebut mengalami gaya gravitasi yang lemah. Kemudian yang kedua, gaya gesek. Gaya gesek mencegah tergelincir saat berjalan. Karena kenapa? Karena menghambat gerakan kita ketika tergelincir, sehingga resiko tergelincir bisa mengurang. Kemudian yang ketiga, gaya magnet. Gaya magnet adalah pergerakan yang disebabkan oleh magnet. Beberapa jenis logam seperti baja, besi, dan juga nikel dapat ditarik oleh magnet. Ini adalah contoh benda-benda magnetis. Namun ada juga beberapa jenis logam seperti kuningan, aluminium, dan juga perunggu tidak dapat ditarik oleh magnet. Kayu, kain, dan juga plastik juga tidak dapat ditarik oleh magnet. Oleh karena itu, benda-benda tersebut dikelompokkan menjadi benda non-magnetis. Magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Kutub utara biasanya ditandai dengan warna merah, kemudian kutub selatan ditandai dengan warna biru. Kutub-kutub magnet ini adalah pusat dari kekuatan magnet, di mana kekuatan magnet terbesar berada. Kemudian, jika kutub utara didekatkan dengan kutub utara lainnya, maka magnet tersebut akan menolak. Namun, bila kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Kemudian pesawat sederhana. Tanpa disadari, kita sering memakai pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Gunting, sapu, membuka tutup botol adalah contoh dari pesawat sederhana yang kita lakukan di setiap hari. Dengan adanya pesawat sederhana, pekerjaan sehari-hari juga dapat dilakukan menjadi lebih mudah dan praktis. Kemudian pesawat sederhana juga dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu tuas atau pengukit, kemudian yang kedua bidang miring, kemudian yang ketiga katrol, dan yang keempat roda berporos. Nah, kita akan membahas satu persatu dari golongan tadi. Yang pertama, tuas atau pengukit.
Tuas atau pengungkit ini juga dikelompokkan lagi menjadi 3 golongan pengungkit berdasarkan kuasa, kemudian titik tumpu, dan juga beban. Kemudian yang kedua, bidang miring. Saat kita memindahkan benda yang berat ke dalam truk, apa yang akan kita gunakan untuk memindahkannya? Tentunya kita akan menggunakan papan triplek yang berperan sebagai bidang miring. Dengan bidang miring, gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan barang ke atas truk berkurang, namun jarak yang akan dicapai akan menjadi lebih jauh. Kemudian yang ketiga, katrol. Katrol adalah golongan pesawat sederhana yang merupakan roda pada poros yang melayani dengan tali atau rantai untuk memudahkan pekerjaan. Katrol dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, katrol tetap, yang kedua, katrol bebas, dan yang ketiga, katrol majemuk. Katrol tetap yaitu katrol yang digunakan untuk menimba air di sumur adalah jenis katrol tetap. Kemudian katrol bebas yaitu kebalikan dari katrol tetap. Ketika digunakan, katrol ini dapat berubah. Kemudian yang ketiga, katrol majemuk, yaitu jenis katrol ini adalah kombinasi katrol tetap dengan katrol bebas. Selanjutnya, roda berporos. Roda yang ada pada sepeda, mobil, motor, di tengah-tengah ada poros agar roda dapat berputar dengan bebas. Dengan adanya roda berporos, kendaraan dapat bekerja dengan efisien dan mudah. Kemudian materi selanjutnya, jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Yang kedua, katrol. Yang ketiga, bidang miring. Dan yang terakhir, roda gigi atau roda berporos. Yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan atau mengangkat benda yang lebih kecil dari bebannya. Tuas memiliki prinsip. Yang pertama, kesetimbangan tuas diperoleh jika hasil kali gaya beban dan lengan beban sama dengan perkalian gaya kuasa dan lengan kuasa. Yang kedua, semakin besar lengan kuasa dari lengan beban, maka gaya kuasa semakin kecil dari gaya beban. Yang ketiga, besar atau usaha yang dilakukan oleh gaya kuasa selalu sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya beban. Memiliki 3 jenis. Yang pertama, tuas jenis pertama. Yang kedua, tuas jenis kedua. Dan yang ketiga, tuas jenis ketiga. Nah, tuas jenis pertama contohnya seperti gunting, pemotong kuku, jepit, jemuran, dan lain sebagainya. Dan contoh dari tuas jenis kedua yaitu seperti kereta dorong. Dan contoh dari tuas jenis ketiga yaitu sekop, penjepit roti, stapler, dan pinset. Kemudian yang kedua yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang memiliki lintasan miring atau membentuk sudut tertentu. Prinsip dari bidang miring, gaya kuasa yang dipergunakan untuk mendorong atau menarik beban di permukaan bidang miring selalu lebih kecil dari berat benda atau gaya beban. Kedua, semakin panjang bidang miring yang dikerjakan, usaha kerja yang dilakukan untuk mendorong atau menarik beban di atas bidang miring akan semakin mudah. Dan yang keempat yaitu katrol. Katrol merupakan alat yang terdiri dari roda bebas atau berotasi dan di sekelilingnya terdapat tali yang melilit. Katrol dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, katrol tetap.
Yang kedua, katrol bebas. Yang ketiga, katrol kombinasi atau takal. Dan yang terakhir, katrol roda bergandar. Katrol memiliki prinsip. Yang pertama, dengan satu katrol tetap, besar gaya kuasa sama dengan gaya beban. Yang kedua, semakin banyak jumlah katrol bergerak, semakin kecil gaya dibandingkan dengan gaya beban. Yang ketiga, besar usaha yang dilakukan oleh gaya kuasa selalu sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya beban. Kemudian, kegunaan pesawat sederhana. Pesawat sederhana berguna untuk mempermudah dan meringankan seseorang dalam melakukan pekerjaan, sehingga mampu meningkatkan kemampuan atau gaya yang diberikan oleh suatu benda, kemudian mengubah arah gaya yang dilakukan, kemudian mempertinggi kecepatan, dan memperbesar jarak tempuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam gaya. Pada dasarnya, gaya dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang ditimbulkan karena pengaruh dari berat suatu benda. Perbedaan antara berat dan massa, yaitu berat merupakan massa yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sedangkan massa yaitu tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Yang kedua yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Yang ketiga yaitu gaya tarik. Gaya tarik merupakan gaya yang ditimbulkan karena tarikan dari suatu benda atau makhluk hidup lain. Yang keempat, gaya dorong atau tekan. Gaya dorong merupakan gaya yang berasal dari dorongan suatu benda atau makhluk hidup lain. Yang kelima yaitu gaya gesekan. Gaya gesekan merupakan gaya yang dihasilkan karena gesekan suatu benda dengan benda lain. Sedangkan menurut asalnya yaitu ada 7 macam. Yang pertama gaya listrik, yang kedua gaya otot, yang ketiga gaya gravitasi, yang keempat gaya magnet, yang kelima gaya alat atau gaya mesin, yang keenam gaya bekas, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu gaya gesekan. Pengaruh gaya terhadap benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menggerakkan suatu benda, sedangkan gerak adalah perpindahan suatu posisi benda dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contohnya dari gaya yang menggerakkan benda adalah pedagang yang mendorong gerobak. Nah, karena adanya gaya dorongan dan tarikan ini, gerobak bisa bergerak, namun gaya tidak hanya mengubah gerak benda. Macam-macam pengaruh gaya terhadap benda. 1. Benda diam jadi bergerak. Bola yang ditendang menjadi menggelinding ini merupakan gaya tarikan atau dorongan yang membuat benda jadi bergerak. Bola yang ditendang menjadi menggelinding. Kursi yang digeser akan merubah posisi. Motor yang mogok didorong akan maju. 2. Benda gerak menjadi benda diam. Suatu benda yang bergerak jadi berhenti karena sebuah gaya. Bola yang sedang ditendang akan berhenti ketika ditangkap. Ban kendaraan yang direm akan berhenti. Selanjutnya, troli yang bergerak akan berhenti saat ditarik. Ketiga, benda berubah bentuknya. Benda yang bisa berubah bentuk karena ada dorongan. Tanah liat yang dibentuk oleh pembuat gerabah jadi pot, vas, atau benda lainnya. Botol yang diremas akan berubah bentuk menjadi banyak. Kayu yang diukir oleh palu akan menjadi berubah bentuk. Yang keempat, benda merubah arah benda. Benda dapat berubah arah akan memberi tekanan lebih besar. Bola menggelinding ke arah kita bisa berubah arah ketika kita tendang. Motor yang kita belokkan ke kanan atau ke kiri. Pemain kasti yang memukul bola ketika bola dilemparkan ke kepala. Gaya merubah kecepatan gerak benda. Benda bisa bergerak lebih cepat jika diberi tekanan. Semakin cepat mengayuh sepeda, maka sepeda akan bergerak semakin kencang. Mobil digas akan membuat kendaraan semakin cepat bergerak. Nah, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.